Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Cika Cahya Kavita Purnama dengan NIM 21020160007 dari kelas HKI A5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Basul Kutub yang diampu oleh Bapak Arifana Nurholik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai talak bain dan talak roj'i dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Sini saya akan memasuki landasan teorinya, yaitu babul awal fi ma'rifatil talaqi baini wa raj'i wattafaqu ala anna talaqa naw'ani bainun wa raj'iyun. Mengenai tata kebahasaan yaitu wattafaqu, di mana wawu itu menjadi wawu athof dan ittafaqu itu sebagai fiil, anna talaqa itu sebagai kalimat isim di mana kemasukan huruf ala. Nau'ani di mana menjadi kalimat isim tarkibnya hobar. Bainun wa raj'iyun wa anna raj'i huwa alladhi yamliku fihi az-zawju ruj'ataha min ghairi ikhtiyariha wa amin syartihi ayyakuna fi madkhuli biha. فإنما اتفقوا على هذا لقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة إلى قوله تعالى لعل الله محدث بعد ذلك أمرا. وللحديث الثابت أيضا من حديث ابن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم amarahu ay yuraji'a zawjatahu lamma talaqaha ha'idun wala khilafa fi hada. Wa amma talaqul ba'inu fa innahum ittafaqu ala annal bainunatu innama tujadu lit talaqi min qabla adamid dukhuli wa min qabla adamit tatliqati wa min qabla iwadi fil khul'i ala ikhtilafi bainahum hal khul'u talaku aw fashu ala ma sayati ba'du. Wattafaqu ala annal adad alladhi yujibul bainunatu fi talakil harin salasu tatliqatin idza waqa'at muftarafatin liqaulihi ta'ala at-talaku marratani al-ayah, di mana yang artinya para ulama sepakat bahwa talak itu ada dua macam, yaitu talak bain dan talak roj'i. Talak roj'i ialah talak di mana suami masih memiliki hak untuk rujuk kepada istri tanpa ada persetujuan dari istri, dan di antara syaratnya adalah suami telah menggauli istri. Dan ulama sepakat dalam hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadap iddahnya yang wajar, dan hitunglah waktu iddah itu. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala, barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Dan berdasarkan hadis sahih juga dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW menyuruh untuk merujuk istrinya setelah dia menceraikan dalam keadaan haid, dan tidak ada perbedaan pendapat dalam pendapat ini. Adapun talak bain, ulama sepakat bahwa tersebut terdapat pada talak yang belum menggauli istrinya karena bilangan talak dan karena adanya pengganti dari hulu. Berdasarkan perselisihan di antara mereka, para ulama, apakah hulu itu talak atau fasah, sebagaimana yang akan dijelaskan selanjutnya. Ulama sepakat bahwa jumlah yang mengharuskan talak bain pada wanita yang merdeka yaitu 3 kali talak jika dijatuhkan secara terpisah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi talak yang dapat dirujuk itu 3 kali. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian talak, yaitu talak merupakan bentuk perbuatan yang dilakukan oleh suami untuk melepaskan
ikatan perkawinan dengan istrinya dengan menggunakan kata-kata tertentu, di mana kata-kata tertentu itu mengandung makna talak. Adapun talak dibagi menjadi dua, yaitu talak bain dan talak roj'i. Talak roj'i yaitu talak satu atau dua yang diucapkan oleh suaminya, di mana adapun akibat dari talak roj'i ini, masa iddah istri yaitu 3 kali suci, istri masih tetap tinggal di bekas rumah suaminya, istri masih berhak atas nafkah, dan suami jika ingin kembali atau rujuk terhadap istrinya tidak harus dengan akad nikah baru. Para ulama mazhab sepakat bahwa talak roj'i adalah talak yang dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada bekas istrinya selama istrinya masih dalam keadaan masa iddah, dan selama istrinya itu mau menerimanya atau tidak. Salah satu syaratnya yaitu bekas istri sudah pernah dicampuri, karena istri yang dicerai sebelum dicampuri itu tidak memiliki masa iddah. Yang kedua yaitu talak bain. Talak bain yaitu talak yang dilakukan oleh suami yang menyebabkan tidak dapat kembali rujuk dengan bekas istrinya kecuali dengan akad nikah baru. Menurut Ibnu Rushd menyebutkan bahwa para ulama itu sepakat mengenai istilah talak bain, di mana ini digunakan untuk talak yang dilakukan oleh suami kepada istrinya sebelum dicampuri. Talak yang ketiga kalinya, talak dengan cara membayar uang tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami supaya si istri ini untuk dapat mengajukan hulu. Hulu sendiri adalah perceraian yang terjadi atas permintaan si istri dengan memberikan uang tebusan atau iwat kepada suami atas persetujuan suaminya. Menurut jumhur fuqaha berpendapat jika hulu adalah talak. Imam Malik berpendapat bahwa hulu itu termasuk kata sindiran. Jadi apabila kata sindiran itu menghendaki terjadinya talak, maka terjadilah talak. Tetapi jika tidak menghendaki adanya talak, maka terjadilah fasah. Akan tetapi dalam qaul jadidnya dikatakan bahwa hulu itu sebagai talak. Abu Hanifah dan Al-Muzani juga menyamakan hulu dengan talak dan fasah secara bersamaan. Para fuqaha menganggap bahwa hulu itu sebagai talak dengan alasan bahwa fasah merupakan perkara yang menjadikan suami sebagai pihak yang terkuat di dalam pemutusan tali pernikahan dengan bukan berasal dari kehendaknya. Sedangkan hulu itu berpangkal pada kehendak ikhtiar. Jadi hulu itu bukanlah fasah. Sedangkan menurut madhab Hambali berpendapat bahwa hulu adalah fasah. Menurut kalangan dari madhab Syafi'i sendiri itu, hulu merupakan talak bain. Talak bain itu ada 2 macam, di mana ada pertama yaitu talak bain sughro, adalah di mana talak 1 atau 2, di mana suami masih mempunyai kesempatan untuk rujuk kembali dengan bekas istrinya, baik itu belum habis masa iddahnya maupun setelah masa iddahnya selesai dengan akad nikah yang baru. Dalam pasal 119 ayat 1 KHI disebutkan bahwa 3 perceraian yang termasuk talak bain sughro yaitu yang pertama yaitu talak yang terjadi qabla dukhul, yang kedua yaitu talak dengan tebusan, yang ketiga yaitu talak yang dijatuhkan ke pengadilan agama. Yang kedua yaitu talak bain kubro, merupakan talak ketiga yang diucapkan oleh suami, di mana menyebabkan suami tidak dapat rujuk kembali kepada bekas istrinya. Talak bain kubro ini dapat menghilangkan hak suami untuk rujuk dengan bekas istrinya, kecuali bekas istrinya ini telah menikah dan sudah dicampuri atau sudah digauli dengan suami barunya. Menurut pendapat saya mengenai makro yang saya baca, dapat disimpulkan bahwa hulu itu merupakan dari talak, karena syarat dan rukunnya itu harus ada persetujuan dari suami.
sehingga dapat disimpulkan bahwa hulung merupakan bentuk talak yang disertai sejumlah harta sebagai tebusan atau iwat yang diberikan oleh istri kepada suaminya dengan tujuan menebus dirinya supaya terlepas dari ikatan perkawinan. Demikian penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.